atas segalanya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Sepasti mentari terbit, begitupun janjimu dalam hidup kami Bapa. Waktu kami ada di dalam kebenaran-Mu dan di dalam kasih karunia-Mu, maka segalanya tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Terima kasih Bapa, buat kami mengerti, mengenal rahasia daripada firman-Mu ini, sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi, untuk kami boleh mengenal begitu dahsyatnya Allah yang hidup berkarya melalui hidup kami Bapa. Terima kasih, hikmat dan kasih-Mu, anugerah demi anugerah daripada Engkau. Engkau yang berbicara, dimulai dari Engkau, kepada Engkau dan bagi Engkau. Semuanya bagi Engkau, segala kemuliaan untuk Engkau Bapa. Terima kasih, Jesus name, amin. Shalom, silakan duduk saudara. Thank you tim, thank you Aser, multimedia, semuanya, cyber. Saudara, kita hari ini akan belajar mengenai train, bicara mengenai melatih. Jadi mencerminkan kasih karunia dan kebenaran. Nah, biasanya banyak orang memisahkan antara kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Tapi itu seperti dua sisi mata uang, dua tapi satu. Saudara hidup dalam kasih karunia tok, tanpa kebenaran nggak bisa jalan. Kebenaran tok, tanpa kasih karunia kayak ahli Taurat dan orang Farisi. Kebenaran tok, kasih karunia tok, tanpa kebenaran, saudara menjadi orang yang kasih karunia yang kebablasan. Oh, enggak usah kebenaran, wis ini aja, aku sekali selamat tetap selamat. Nah, itu orang yang hidup di dalam kasih karunia aja tanpa kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Yohanes 1 ayat 14 katakan seperti ini, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Bapa sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau saudara penuh kasih karunia dan kebenaran dan hidup saudara dipimpin roh saudara, waktu saudara baca Alkitab seperti Abraham, dia menaklukkan dirinya kepada kasih. Musa menaklukkan dirinya kepada kasih. Daud menaklukkan dirinya kepada kasih. Paulus, Timotius, semua yang tokoh-tokoh di Alkitab itu adalah orang-orang yang hidupnya menaklukkan diri pada kasih. Nah, kasih itu gini saudara, kasih itu ada 8 unsur, ada kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Jadi saudara bilang, aku ada kasih tapi tidak ada kelembutan, nah salah. Karena kasih itu whole, sempurna. Kasih itu pasti ada kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Pasti ada 8 ini penuh pengendalian diri dan lainnya. Itu satu buah, bukan satu buah ya, pokoknya itu dalam satu kesatuan. Jadi kayak kelembutan, kerendahan hati, kebaikan, kemurahan itu hanya barometer. Kalau engkau tidak ada kelembutan berarti engkau tidak ada kasih dong. Kalau engkau tidak ada kesabaran berarti kasihmu nggak sempurna. Jadi buah yang kelembutan, kerendahan hati, kesabaran itu hanya barometer dari bukti bahwa kau ada kasih. Ngerti saudara mas saya? Jadi kalau kita ngomong aku ada kasih nih, ada kasih, tapi nggak ada kelembutan, nggak ada kesabaran, kebaikan, kemurahan, nggak, belum ada kasih. Kasih itu satu tindakan, 8-8-nya itu tercermin dalam hidupmu. Seperti yang kemarin saya kasih video, saya minta videonya Lina, tolongin. Saudara lihat nih videonya ini. Ini adalah cerminan daripada orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih karunia. Di dalam dia ada kasih. Jadi orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang saudara bisa lihat bahwa orang-orang videonya udah.
Orang-orang yang saya akan tayangkan videonya ini adalah orang-orang yang pasti ada kelembutan, pasti ada kesabaran, pasti ada kerendahan hati, pasti ada pengorbanan, pasti ada pengendalian diri, dan ada yang lain. Coba dia ikut berlomba tapi kemenangannya, dia nggak peduli dengan kemenangannya tapi bantu orang lain. Sama dia membantu musuhnya menyerahkan kemenangannya nih, padahal dia bisa menang. Saudara lihat cerminan Kristus ada dalam dia? Ada. Coba saudara lihat ini lagi. Harusnya dia bisa menang, tapi dia bantu temannya. Ada kelembutan, ada kerendahan hati, ada kesabaran, ada kemurahan, ada pengendalian diri, ada semuanya. Nah, temannya suruh kamu yang menang. Juga. Coba lihat siapa yang harusnya dia bisa menang, tapi dia serahkan ke temannya. Kamu ambil pialanya. Dia dorong temannya maju ke depan, ambil garisnya. Lihat nih juga orang ini punya kelembutan, punya kerendahan hati, punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, semuanya ada dalam satu orang ini. Dia bantu, harusnya dia menang. Oke, sudah lihat? Itu kasih. Jadi kalau kau ngomong ada kasih, tapi tidak ada kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, tidak ada di barometer itu tidak ada, berarti ada yang salah sama kamu. Itu yang saya koreksi dalam hidup saya. Amin. Menurut dia, berkorban ya orang ini, orang-orang yang melakukan itu. Menurut kita yang melihat dia berkorban. Tapi menurut yang jalani, dia nggak berkorban. Karena apa? Karena dia dilakukan karena kasih. Contoh, saya sama istri saya. Waktu dulu saya jalan sama istri saya kemana-mana. Terus udah itu, waktu pacaran deh, paling gampang deh. Waktu pacaran, jemput jauh-jauh. Kita jemput jauh-jauh. Dari Klaten ke Jogja. Saya jemput dia, kalau mau kuliah saya jemputin. Klaten ke Jogja, Klaten ke Jogja. Mau masuk pintunya saya bukain pintunya, silakan. Aduh. Apakah saya berkorban itu? No, itu bukan berkorban. Karena saya suka. You know? Itu kasih. Jadi kalau engkau sekarang melakukan, aku ngampuni. Tuh ini berkorban. Itu bukan kasih. Oh aduh, aku memberi persembahan nih. Itu bukan kasih. Kasih itu kesukaan. Contoh nih, Bu Maria, Bu Tuti. Saya habis khotbah nih di sini. Saya ngomong mengenai istri saya. Istri saya ini nggak bisa berenang. Setelah dia nggak bisa, saya ngomong seperti itu mungkin karena kalau suci itu kalau kumpul-kumpul baru mau berenang di dalam kolam. Karena mulai dulu nggak bisa berenang. Karena mungkin Bu Tuti sama Bu Maria dengar, ada di hatinya. Dia enggak gini, Tuhan, aku berdoa supaya Engkau beri karunia buat Bu Suci untuk bisa berenang. Enggak. Dia menjadi jawaban dalam hidupnya, dia datang ke rumah. Ayo Bu Suci kita berenang bareng-bareng. Ngumpul, 1 harian mereka di rumah. Jadi mereka berenang, Suci mulai bisa berenang. Banyak orang terlalu main di ritual. Aku Pak Handoko ada masalah ya, tak doain, datangin. Karena itu kasih. Sesimpel itu kau hidup dengan kasih. Kalau di rumah tanggamu kau mulai keras-keras, tidak ada kelembutan, kerendahan hati, kebaikan, pengendalian diri kepada istrimu, pasanganmu, engkau mulai kehilangan Kristus.
engkau mulai kehilangan Allah dalam hidupmu, yaitu kasih. Biarpun kau menyembah dan nyanyi, tapi waktu engkau di rumah, engkau tidak bisa mengendalikan dirimu. Engkau uring-uringan terus, enggak ada kelembutan, enggak ada kerendahan hati, enggak ada kesabaran. Itu artinya tanda-tanda engkau sudah kehilangan kasih, engkau sudah kehilangan Kristus dalam dirimu. Amin. Next. Siapakah Kristus bagi kita? Yesus ini di Matius 16, 13, 19 katakan seperti ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia ini? Siapakah aku? Maksudnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Nabi. Tetapi Yesus ngomong seperti ini. Tetapi apa katamu, Pak Ginting, siapa aku? Yang bisa memahami murid-muridnya ini yang bisa memahami cuma Petrus toh. Karena Petrus apa? Next. Ini belum. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Menurut saudara, Petrus ini dengar dari surga atau dia berketetapan ini adalah Mesias? Menurut saudara, dia dengar di surga atau hatinya yang mentuhankan, yang menetapkan bahwa itu Mesias? Hah? Hatinya dimulai dari diri kita. Contoh, siapa gembalamu? Oh ya, Pak Handoko karena organisasi. Tapi engkau sendiri harus lahir dari dirimu. Ini gembalaku. Karena apa? Hikmat Tuhan itu akan mengalir waktu engkau benar-benar mendeklarkan Yesus adalah Tuhanku. Kau berketetapan, kalau kau ngomong Yesus adalah pemimpinku, Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah hukum di atas segala hukum, Yesus, kasih itu menjadi hukum di atas segala hukum, maka apapun tindakanmu, engkau tetap menjadikan dia Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ada masalah apa aja, istrimu nyakitin kamu, suamimu nyakitin kamu, Tuhan, kasih itu menjadi jawaban dalam hidupmu. Karena itu bukti engkau Tuhankan dia. Bukti engkau Tuhankan dia bukan nyanyi, bukan doa. Oh aku tak doa dulu, aku tak baca Alkitab dulu. Bukan. Tapi waktu ada satu tekanan, engkau tetap menjadikan dia Tuhan. Dengan apa? Tetap mengasihi dong. Tetap jadi garam dong. Masa kita, aku garam. Pas ditaruh di tempat yang tawar, terus wah aku enggak asin. Enggak bisa dong. Kalau engkau ngomong kau garam, kamu di tempat tawar, tempat yang menyakitkan, tetap kasih jawabannya. Itulah engkau mentuhankan Yesus Tuhan. Jadi mentuhankan Yesus Tuhan bukan berarti kalian nyanyi, doa, bernyanyi-nyanyi, bukan. Itu hanya ekspresinya. Tapi lahir dari ketetapan dari hatimu sendiri untuk menjadikan dia Tuhan. Amin. Nah, karena Petrus punya komitmen seperti inilah, Yesus ngomong seperti ini. Lex. Kata Yesus kepada dia, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Mulailah janji-janji Tuhan itu ada dalam diri kita. Karena apa? Kita berketetapan. Contoh, semua pengajaran yang saya ajarkan pada saudara, itu saya berketetapan menjadikan kasih adalah pemimpin Tuhan dalam hidup saya. Kristus menjadi itu. Makanya banyak pengertian. Makanya waktu saya baca Alkitab, saya melihat Abraham, Daud, semua tokoh-tokoh Alkitab, mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Jadi waktu saya hidup di dalam kasih, maka waktu saya baca Alkitab, saya melihat itu perjalanannya saya dong. Saya nggak lihat firman itu ngomong pada saya. Saya melihat cerminan, ini perjalananku. Ditempelin pipi kanan, kasihin pipi kanan, kiri. Rasanya itu kayak gini. Iya aku tahu ini. Ini gini maksudnya ngomongnya. Engkau akan tahu maksud firman itu semua waktu kenapa? Karena engkau jalanin. Amin. Jadi bukan firman itu ngomong sama kamu, bukan. Tapi engkau menjadi satu kesatuan menjalani firman itu. Next.
Makanya di sini Yesus ngomong seperti ini. Lukas 19 ayat 45-46. Lalu Yesus berkata, Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua orang pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Engkau, hidupmu ini, tubuhmu ini, gaya kehidupanmu itu rumahnya Allah. Hidupmu itu loh, tindakan-tindakanmu itu rumahnya Allah. Rumah doa. Rumah doa itu apa? Engkau menjadi jawaban buat orang. Rumah doa itu bukan orang kumpul doa, bukan. Tapi menjadi jawaban buat orang lain. Orang datang ke rumah doa itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dapat jawaban, betul enggak? Betul kan? Nah, waktu engkau ada orang datang, aku dapat apa ya? Aku pelayanan dapat apa ini? Aku jadi aser, jadi apa? Dapat apa nanti aku bilang. Nah, itu menjadikan rumah doa itu menjadi sarang penyamun. Harusnya rumah doa ini engkau datang kemana, aku mau beri apa nih? Orang datang, oh iya shalom, luar biasa. Pak masalah ini, oke ayo aku bantu ini. Jadi jawaban. Rumah doa engkau itu adalah jawaban. Dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan roh yang ada di dalam kamu itu yang akan menjadi jawaban. Hidupmu itu akan jadi jawaban. Tapi jangan ubah. Rumah jawaban itu, rumah doa itu menjadi sarang penyamun. Oh, aku dapat apa? Dia kursiku kok aku tempatku kok diambil. Tuh, mana? Itu namanya mengubah rumah doa menjadi sarang penyamun. Amin. Aku pelayanan nih supaya aku diberkati. Aku pelayanan ini supaya yaitu sarang penyamun. Pokoknya engkau harus berfungsi sebagai jawaban. Amin. Next. Roh Allah jauh lebih penting daripada bait Allah. Bait itu saudara, rumah. Rumah di tetangga saya itu ada rumah, bagus saudara. Enggak ditempatin 2-3 tahun. Pertama, bangunannya saya lihat, bagus rumah, dekat samping rumah saya. 2 tahun nggak ditempatin, mau roboh, gentengnya udah hancur. Saya lihat, rumah ini mewah tapi hancur. Tuhan cuma ngomong, nah, roh di dalam itu, rumah itu, orang yang di dalam rumah itu jauh lebih penting. Kalau rumah ini bisa roboh, aturan bait itu bisa roboh. Tubuh kita ini fana, tapi roh di dalam kau, Roh Kudus dalam kau itu kekekalan. Amin. Kalau engkau urusannya urusan bait, urusan dirimu tok, kepentinganmu tok, tidak mementingkan roh ini rumah ini entar lagi roboh. Tidak ada gunanya, ini tidak kekal. Yang kekal itu roh yang ada di dalam dirimu. Amin. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saya minta Raymond sama Suin maju ke depan. Apa ini? Maju depan. Saudara, andai kata Raymond ini punya hutang gede. Andai kata Raymond ini punya hutang besar, terus udah itu Raymond sama Suin, enggak usah. Apa gantiin aku khotbah? Raymond ini sama Suin ini punya hutang besar. Lalu dengan semua hutangnya itu saya datang. Ini tokeknya dah. Kalau pantas kok jadi tokek. kalau bosnya gitu. Nah, dia punya hutang besar pada Suin. Yang gak bisa dia bayar. Lalu saya tebus semua hutangnya dia. Saya bayar ke Suin, saya bayar. Punya hak gak Suin sama dia? Sudah saya bayar. Ini sudah saya ambil nih, sudah saya beli. Lunas.
Sui enggak punya hak. Tapi yang paling penting adalah, ini punya saya. Dia nggak boleh melakukan kehendaknya dia lagi. Tapi melakukan kehendak saya, karena saya yang bayar. Nggak bisa ngikutin egonya dia lagi, nggak bisa. Apa yang saya mau turutin, karena kamu sudah tak bayar. Kemarin kamu budak, sekarang kamu tak bayar aku. Artinya apa? Dia mau ngikutin yang egonya dia, harga dirinya dia, emosinya, nggak bisa. Dia cuma harus taklukkan dirinya dengan kasih, karena itu harga yang sudah aku bayar sama dia. Dan aku beli dia. Itulah dalam Yesus. Waktu dia harusnya bayar dengan masuk ke hidup yang mematikan, terus kita dibayar lunas dan dibeli lunas sama Tuhan. Dan dia sudah dibeli, dia tidak boleh menghidupi karakternya dia sendiri lagi. Dia hanya taklukkan diri pada kasih. Engkau dihina, tidak ada jawaban lain, kasih. Engkau diludahin, tidak ada pilihan lain, kasih. Karena apa? Dia sudah dibeli. Amin. Thank you, Suin. Thank you, Raymond. Ngerti saudara? Jadi, itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Makanya itu, waktu kita hidup, makanya bait itu, rohnya di dalam kita, pribadi kasih itu jauh lebih penting daripada urusan baitnya. Next. Roh memerlukan bait, tubuh tetap. Tapi kalau tubuhmu tidak dipakai, dia mau pakai. Kalau kau tidak mau, dia Tuhan bisa pakai yang lain. Jelas saudara? Nah, itu roh itu butuh memanifestasikan kuasanya, identitasnya. Identitasnya itu Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah ini. Dia punya identitas dalam dirinya. Bagi orang yang jalani. Saya ngomong, dia Allah penyembuh. Karena apa? Saya mengalami dia dalam kesembuhan. Dia Allah yang menyediakan, mencukupkan dalam hidupku. Karena saya ngalami bagaimana dia nyukupin hidup saya. Bagaimana dia bisa melakukan perkara-perkara ajaib itu bagi saya. Jadi ini bicara mengenai identitas Allah. Ini bicara mengenai, tidak bisa kok identitas Allah terus kamu tulis Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa. Tapi engkau tidak hidup di situ, nggak bisa dong. Engkau harus ngalami pribadi itu dalam dirimu. Dia Allah yang menyembuhkan. Engkau harus kayak Petrus. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dia berketetapan. Kalau engkau tidak mengalami kesembuhan, karena engkau tidak berketetapan bahwa dia Allah yang bisa menyembuhkan. Engkau harus, haleluya. Engkau harus punya ketetapan dalam hidupmu. Bahwa dia memang bisa melakukannya bagi engkau. Amin. Dan seluruh kepenuhan Allah ini, seluruh identitas-identitas yang akan terjadi dalam hidupmu. Sebab di dalam dialah secara jasmania, seluruh kepenuhan Allah, seluruh identitas Allah ini hanya ada waktu kau hidup menjadikan Tuhan, menjadikan Kristus, menjadikan kasih yang wujudnya dalam dirimu itu sebagai Tuhan. Kau dihina, aduh, kayak istri saya kemarin. Istri saya ini baru kemarin nih, kira-kira minggu kemarin hari Selasa Rebu, ada seseorang gini, terus udah itu, aduh, terus tahu-tahu kita ada dipotong sesuatu, ini potong seperti ini, terus saya mau ngomong istri saya nggak enak, aduh, kok orang ini kok langsung dipotong seperti ini, saya diam aja, Tuhan, nggak apa, aku ngomong sama istri saya, Sang, kita dipotong seperti ini uangnya. Istri saya ngomong gini, enggak apa-apa, potong aja, kita kaya. Loh, kaget loh. Padahal bukan uang sedikit loh. Kalau ukuran melepaskan, ngampuni, membebaskan hutang saudara, istri saya ini jagonya untuk titik itu. Oh, tak utang aja ke Pak Uji nanti bisa dilepasin, jangan gitu. Karena apa? Saya masih ada sakit-sakitnya, dia udah enggak apa-apa. Saya kaget, ini iman yang luar biasa.
Kenapa? Dia kenal Tuhan, dia sudah berketetapan identitas Allah ada di dalam dirinya. Allahku Allah yang mencukupi, Allahku Allah yang kaya. Karena dia berketetapan, tidak mungkin dipotong. Aduh, kok dipotong ya Pak ya? Ya wis tak ampuni ya tuh, sana kita doain. Dia lepaskan karena dia kenal Allahnya. Dia bisa itu karena dia kenal, saudara. Tidak perlu dia, kita doa dulu. Mah, dia dilepasin gini sayang, gimana? Ya yuk kita dengar doa dulu supaya suara Tuhan. No, dia sudah berketetapan bahwa dia Tuhan dalam hidupnya. Amin. Sulit dipahami, saudara? Hah? Enggak kan, enggak sulit kan? Kalau masih sulit kebangetan, saya udah pelan nyampeinnya. Biasanya ini tahan. Next. Nah, ini kasih karunia, anugerah. Ini kasih karunia. Kerajaan Allah mengenai, saya sudah terangkat yang bulan kemarin, tapi saudara bisa lihat. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kalau saya hitung itu 4,8 triliun. 4,8 triliun totalnya itu. 10.000 talenta. Itu tidak mungkin orang ini bisa melunasi. Itu bicara mengenai dosa yang sudah diampuni sama Yesus, ditebus dengan darahnya. 10.000 talenta itu kayak hitungannya nggak mungkin kita bisa bayar. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya, segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi suruh jual semua. Karena sudah tidak mungkin dia mau bayar. Jual semua. Tetap tidak bisa balikin pasti uangnya itu. Maka sujudlah hambanya itu. Katanya, sabar Tuanku, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu hingga ia membebaskan semua hutangnya. Ada pertobatan, baru ada pengampunan. Itu kerajaan Allah. Jadi kalau mau tahu kerajaan Allah kayak apa, sistemnya kayak gini. Pertobatan, baru ada anugerah. Tidak tanpa pertobatan, nggak ada anugerah. Ngerti ya maksud saya? Jadi engkau harus mengalami pertobatan dulu, baru ada pembebasan. Nah, waktu engkau sudah menerima anugerah, yes, aku sudah diampuni, aku sudah ditebus, aku sudah dibebaskan, aku sudah anak Tuhan, aku sudah dibaptis, aku sudah minum anggur perjamuan, aku sudah melayani, udah, itu anugerah. Tapi ini ada kebenarannya, yang nggak bisa lepas. Itu anugerah. Kebenarannya, next. Tetapi ketika hambanya itu keluar, bertemu dengan orang lain yang berhutang kepada hutang 100 dinar lebih kecil kepadanya, ia menangkap dan mencekik kawan. Mencekik itu niat bunuh sudah. Katanya, bayar hutangmu. Dia sujud, ada pertobatan. Maka sujudlah kawannya itu, sama kan? Dan memohon kepadanya, sabar dulu, hutangku akan kulunaskan. Sama kata-katanya. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai dilunaskan hutangnya. Saudara tahu? Truthnya, kebenarannya adalah, next. Waktu dia lakukan itu, teman-temannya ngomong kepada raja. Dan raja itu dengar bahwa orang yang sudah diampuni, dibebaskan, dimaafkan, itu tidak mau mengampuni temannya. Apa yang terjadi? Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau telah memohonnya padaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan pada algojo-algojonya. Maka Bapakku di surga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara, grace
sama truth itu seimbang harus ada dalam dirimu. Engkau ada di dalam kasih karunia Bapa, kebenarannya engkau tetap harus ngampuni. Engkau diampuni, engkau harus ngampuni. Engkau diberkati, engkau juga harus memberkati. Engkau dapat kemurahan, engkau juga harus beri kemurahan. Itu seimbang, itu kebenaran. Kalau enggak gitu, diambil grace-nya kamu itu, anugerahmu itu, kau ditetap kembalikan yang tempat yang lama. Hukuman yang lama tetap berlaku. Karena apa? Engkau tidak mengerjakan kebenarannya. Kalau kita berlimpah dengan kasih karunia, berlimpah sama kasih karunia tanpa kebenaran, itu kasih karunia yang kebablasan. Oh, aku selamat, wis, tidak perlu ngerjakno keselamatan, tidak perlu ngerjakno kebenaran. Aku tetap pokoknya aku sudah dibaptis sih, aku sudah selesai. Anugerah, sekali selamat tetap selamat. Tidak bisa, karena ini bicara jelas di Matius 18, jelas bagaimana cara kerja kerajaan Allah. Engkau menerima kebenaran, engkau juga harus menerima kasih karunia. Engkau menerima kasih karunia, engkau juga menerima kebenaran. Banyak pengajaran sekarang ini menyesatkan. Anugerah, wes pokoknya tidak usah ngelakuin kebenaran, pokok anugerah aja. Akhirnya anugerah kebablasan. Saudara tahu kok orang-orang yang ngajar kayak gini. Terus ada yang kebenaran tok, taat ayat, tanpa anugerah. Akhirnya apa? Ahli Taurat orang Farisi. Itu dosa itu tobat itu. Karena apa? Tidak ada kasih. Jadi kalau engkau condong ke kanan kebenaran tok tanpa anugerah, engkau jadi ahli Taurat sama orang Farisi. Engkau bicara mengenai kasih karunia tok tanpa kebenaran, engkau anugerah yang kebablasan. Jadi dua-duanya itu harus seimbang. Seperti mata uang itu, dua sisi tapi itu satu. Amin. Next. Di dalam Kristus kita dijadikan lebih daripada pemenang. Saudara lihat tadi yang video tadi, saudara lihat semua video tadi, tayangin lagi video tadi tanpa suara. Tayangin videonya tanpa suara. Saudara lihat tadi video tadi Pengkhotbah 9 ayat 11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang hikmat, berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan kesempatan dialami setiap semua orang. Videonya tadi tayangin, saudara lihat. Saudara lihat orang-orang ini kebenarannya jalan. Dia ikut berlomba, dia ikut latihan, dia mempersiapkan dirinya. Luar biasa, itu kebenarannya. Disiplin dia untuk melakukan kebenarannya. Tapi waktu dia berlomba, ada temannya jatuh. Dia lepaskan semua pialanya. Harga dirinya, egonya, ambisinya dilepaskan untuk orang ini. Saudara lihat, menurut saudara, orang yang melakukan ini, mereka itu pemenang atau lebih daripada pemenang? Itu loh artinya lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu pialanya belum tentu buat kamu. Tapi piala dari surga dan piala dari semua manusia itu buat kamu. Kemuliaannya lebih besar mana? Menjadi pemenang atau lebih daripada pemenang? Lebih dari pemenang. Kalau piala itu cuma mati. Tapi orang lihat, wow, ini pemenang sejati. Jadi kalau engkau mau belajar, jangan belajar menjadi pemenang. Belajarlah menjadi lebih daripada pemenang. Berlakulah lebih daripada pemenang. Jangan menuruti ambisimu untuk menang,
Tapi lihat orang-orang sekitarmu untuk kau angkat. Karena engkau ditetapkan bukan sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Pialamu itu bukan sebagai pemenang, pialamu itu, statusmu itu adalah lebih daripada pemenang. Amin. Kalau engkau di sini nyekut sana untuk kamu yang menonjol, loh itu kan cuma pemenang. Amin. Ada beberapa pekerja di sini luar biasa, Bu Titin, Rudi Derek. Saya lihat mereka, cara kerja mereka. Waktu dia hak-haknya dia diserobot, nggak apa-apa, silakan ambil aja. Karena mereka tahu identitas mereka. Harusnya mereka dapat komisi, harusnya mereka dapat hasil lebih duluan. Tahu-tahu diserobot orang, silakan. Di situ anugerah Bapa. Ini anakku ini, itu loh. Bapak di surga akan dulu, ini loh anakku. Bukan yang memperoleh kemenangan. Amin. Amin, enggak amin, amin saudara. Next, ntar tadi yang tadi, PowerPoint yang tadi. PowerPoint tadi. Saudara lihat, grace sama truth, kalau seimbang, ketemunya siapa? Sama dengan siapa? Kristus dalam dirimu. Kalau kebenaran, kasih karunia, kalau orang-orang tadi lari itu, saudara lihat siapa? Itu lihat Kristus kan? Betul enggak? Itu loh wujudnya Kristus. Lah Tuhan mau wujud-wujud Kristus itu ada dalam dirimu. Bukan gini, wah aku doa, aku pelayanan, aku bingung dengan dunia ritual, tapi nggak ada kebenaran dan grace-nya nggak ada. Waktu di pelayanan gini, apa lu? Kamu itu enggak dijadwal kamu ini. Mas, tuh kebangetan. Kalau dua-duanya ini ada, grace sama truth dalam hidup kita, disiplin. Saya daftar nih, tapi enggak dapat kursi. Oh ya udah enggak apa, kasih yang lain dulu, saya berdiri Pak. Loh itu orang lihat, ih Kristus banget nih orang. Betul? Enggak gini, aku udah daftar, dapat kursi. Terus udah itu, tahunya enggak, gimana saya udah daftar nih, udah daftar ini, kok udah dapat kursi, gimana sih? Loh, grace-nya mana? Mending enggak usah ke gereja, pulang aja di rumah. Karena ibadahmu bukan nyanyi, ibadahmu bukan dengar khotbah, ibadahmu adalah satu. Kristus itu hidup dalam dirimu, itulah ibadah. Amin. Ibadahmu itu bukan pelayanan, ibadahmu itu bukan jadi aser, ibadahmu itu bukan nyerahin perpuluhan, ibadahmu itu bukan itu. Tapi Kristus dalam dirimu itu loh, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Kristus adalah sarana, adalah apa ya? Haleluya. Kristus itu adalah sarana untuk kau bisa menyembah Bapa. Kristus dalam dirimu itu adalah sarana. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Jadi tanpa Kristus biar kau jadi asal. Ini apa sih aku jadi asal? Orang ini kok tidak benar ini. Loh untuk apa kamu pelayanan? Aku khotbah. Terus minumnya naruh. Gimana sih tidak nyediain minum gini? Loh untuk apa kamu khotbah? Aku kan pendeta, harusnya. Loh, untuk apa kamu khotbah? Loh, aku kok enggak disalami ini? Oh, no. Loh, untuk apa kamu ibadah di tempat ini? Tidak ada gunanya. Kristus dalam dirimu lah itu ibadah. Amin. Kasih yang ada dalam dirimu itulah wujud ibadahmu. Di rumah, di jalan, dimanapun. Makanya engkau menjadi penyembah roh dan kebenaran yang tidak lagi dibatasi oleh gunung, tempat, dan ritual. Tapi seluruh hidupmu adalah penyembahan. Next. Kasih karunia tanpa kebenaran maka jadinya kasih karunia yang kebablasan. Hipergrace, sekali selamat tetap selamat. Begitu juga kebenaran tanpa kasih karunia akan menjadikan kita budak agamawi, ahli Taurat dan orang Farisi. Taat ayat, presisi. Ini perpuluhannya jangan sampai lepas 1 detik, tak hitung detil.
Tapi tidak ada kasih karunia. Oh, tidak bisa. Jadi fokus pada esensi ibadahmu, yaitu Kristus itu loh. Kalau kau jadi asar, itu manifestasi daripada Kristus dalam dirimu. Kalau saya khotbah sekarang ini bukan karena tugas, karena ini manifestasi daripada Kristus dalam hidup saya. Kalau engkau jadinya nyanyi di tempat ini bukan karena dijadwal, tapi karena manifestasi daripada Kristus dalam dirimu. Itu yang membuat engkau diberkati, bukan karena engkau khotbah atau nyanyi, bukan karena kau asar terus engkau diberkati, bukan karena Kristus, karena kepenuhan Allah itu termanifestasi dalam dirimu. Orang melihat dirimu, lihat Kristus. Amin. Sama seperti dosa berkuasa di alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal dan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya gini loh. Kasih karunia itu punya kuasa kalau ada kebenarannya. Paham saudara? Agak sulit ya. Kasih karunia akan berkuasa sama seperti dosa berkuasa atas maut. Dosa itu pasti punya kuasa atas maut. Pasti orang dimasukin ke maut. Nah, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Artinya gini loh. Kasih karunia itu bekerja karena kebenarannya ada dalam dirimu. Contohnya tadi itu, orang sudah diampuni, tapi tidak ada kebenarannya, tidak mau mengampuni. Akhirnya apa? Kasih karunianya nggak kerja. Amin. Tapi kalau kasih karunia kau terima dan kau terlalu melakukan kebenaran, nah di situ tunjukin kuasa. Ngerti ya saudara ya? Jadi jangan pikir kalau kita sudah ditebus sama Tuhan, kasih karunia, yes. Tanpa kebenarannya, nggak bekerja, nggak punya kuasa. Nggak bisa membayar apapun, nggak bisa. Nggak bisa menebus apapun. Tapi kasih karunia dan kebenaran ini yang membuat dua sisi ini bekerja dengan kuat. Seperti uang itu. Uang itu kalau cuma satu sisi aja, uang itu cuma satu sisi tok, sisinya lain nggak ada. Kau bayar, biar kamu jenderal, kamu bayar, Pak, ini Pak, saya beli mobil, kamu cuma diketawain. Aku anak Allah loh Pak, aku anak Allah, bayarin, nggak bisa. Loh aku sudah dibaptis loh, aku sudah dibaptis. Aku udah lahir baru loh, nggak bisa. Karena apa? Sisi yang lain itu juga, dua sisi mata uang itu dua-duanya harus ada gambarnya yang sesuai yang dikeluarkan resmi. Itu yang membuat kamu berlaku kuasa itu. Itulah kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. Ngerti semua kalau ini. Next. Fokus pada esensi penyembahan yaitu Kristus, bukan pada jenis acara atau cara ritualnya. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama tentang ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dari pertobatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran mengenai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal. Saudara, kau sudah jalani itu, ayo naik ke level yang berbeda gitu loh. Wah, masa sih ada kebangkitan nanti? Baptisan, ya apa sih baptisan? Ribut dari hal-hal yang dasar toh. Naik ke atasnya, kejar Kristusnya. Jangan bingung aja mempermasalahkan hal ini aja. Sudahlah, hal ini tidak usah dimasalahkan, naik aja. Mengenal Kristus dalam dirimu itu. Kenali dia sampai kau berkata-katapan, ini Tuhanku, ini Jehovah Jirehku, ini Jehovah Rafaku, ini Allah penyembuhku, ini yang mencukupkan. Makanya waktu Suci ngomong, Mah, ya apa Mah? Tenang, bebasin aja. Aku kaya di dalam Bapakku kaya. Karena dia tahu Allahnya, Allah yang menyediakan, Allahnya, Allah yang memberi, Allahnya, Allah yang melimpahkan. Bukan hal uang kecil saudara,
Kalau cuma 25, 5, 6 juta, 10 juta enggak ada masalah. Puluhan. Nah, saudara masih bermasalah di uang 100, 200, 300, 500. Nah, sakitnya minta ampun. Terus minta kesaksian seperti yang saya alami. Ya enggak bisa. Saudara harus belajar dari hal kecil dulu. Seperti saya dulu, saya belajar dari hal kecil. Waktu Tuhan suruh taburan terbesar saya sudah pernah cerita di sini. Taburan terbesar saya dalam hidup saya. Bukan yang sekarang-sekarang ini. Tapi waktu dulu, waktu saya tidak punya. Tuhan, kasihin uang itu. Tuhan, uangku itu tinggal 5.000, tidak bisa makan loh aku. Kasihin, lepasin. Benar nih, lepasin. 50.000 itu rasanya kayak berapa miliar itu rasanya itu. Tapi kalau saya tidak belajar dari hal kecil, yang besar-besar ini nggak mungkin kita terima. Belajar dari hal kecil. Mungkin ada orang-orang yang punya hutang dengan kau, yang punya masalah, tapi kau masih jengkelin kayak gitu. Hutangmu yang sudah dibayar sama Bapak itu lebih tinggi. Amin. Jadi jangan ribut dengan hal-hal yang dasar. Asas pertama udah lakuin aja. Ya jalani. Tumpang tangan, ya jalani ini. Udahlah jalanin aja. Baptisan jalanin aja. Tapi setelah itu tinggalin naik dong ke atasnya. Jangan ribut di sini aja. Pak, masa ada pembangkitan? Pak, masa ada hukuman kekal? Pak, ini bingung teori kayak gitu aja. Jalanin aja. Ada enggak ada, kau sudah diterima sama Tuhan dengan luar biasa kan? Engkau sudah ngalami Tuhan sendiri kan? Bagi saya, ada enggak ada yang diceritakan, saya mengenal dia sendiri, saya ngalami dalam hidup saya mengenai Tuhan. Orang mau ngomong apapun mengenai Yesus dalam hidup, mengenai Tuhan, saya melihat sendiri bagaimana dia. Bagaimana dia ngasih pengertian, hari lepas hari, gini-gini ke kanan, yes. Ke kiri, yes. Saya dengar terus bagaimana dia membukakan rahasia-rahasianya sama saya. Saya tahu bagaimana itu. Saya nggak bisa terombang-ombang ambing orang, itu Yesusnya di sana, Yesusnya di sana. Saya kenal, saya lihat sendiri kok. Nah itulah yang harus sama terjadi dalam diri kita. Jadi jangan kenal Tuhan, katanya si ini, kata orang ini, kata ini. Enggak, menurut Petrus, siapa Tuhan? Kamu adalah Mesias. Itu bagi dirinya. Begitupun dalam hidup saudara, siapa Kristus bagi kamu? Tuhan Pak, Tuhan. Tapi waktu ada masalah, ilhali Tuhannya. Jadi hantu. Siapa Tuhanmu? Yesus Pak. Dihina, kamu itu kurang ajar loh. Mana Tuhannya? Katanya Yesus Tuhan. Kasih adalah Tuhan dalam hidupmu. Mana Tuhannya? Tindakannya bukan Tuhan. Amin. Next, terakhir. Roh dalam kita memberikan kita pengenalan jauh lebih dahsyat dari semua pengetahuan yang ada di mengenai Allah. Aku Efesus 3 ayat 18-20 katakan, aku berdoa supaya kamu sama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, dalam, tingginya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui semua pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang telah nyata kuasanya bekerja dalam kita. Saudara, roh di dalam kamu, waktu kau hidup di dalam dia, roh dalam kamu itu akan memberi pengertian jauh lebih banyak daripada buku-buku yang kamu baca. Karena apa? Kamu berjumpa sendiri sama Tuhan. Contoh nih, saya bertanya, saudara belum pernah, ini anggaplah ini buah O. Ini buah O. Saudara, tak ceritain mengenai rasanya buah O. Wah, buah O ini saya ceritain minta ampun. Saya training saudara 3-4 hari untuk mengerti buah O. Tak kasih training, tak kasih seminar, tak kasih semua modul level 1, level 2, level 3, level 4 mengenai buah O. Sama, saudara pasti dapat pengetahuannya banyak kan? Wah, buah O. Lalu saya panggil Pak Ginting. Pak Ginting, ini makan buah O ini.
dimakan, Pak. Pak Ginting orangnya nggak saya latih, nggak saya training mengenai buah O. Tapi dia waktu dilatih nggak ada mengenai buah O karena dia lagi ada acara. Singkat cerita, Pak saya belum ikut trainingnya, nggak apa-apa. Nih buah O, makan, dimakan. Menurut saudara, pengetahuannya Pak Ginting lebih banyak mana? Pak Ginting atau orang yang saya training yang nggak makan buah O? Pak Ginting enak lebih mengenal daripada cuma tahu kata orang. Karena tahu kata orang itu bingung dengan pengetahuannya, nggak bingung dengan rasanya. Kalau saya bingung rasanya, saudara. Rasanya ini memberi pengetahuan jauh lebih dahsyat dalam hidupmu. Ini loh maksudnya daripada firman itu. Yang kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saya tanya, saudara bisa mengenal kuasa kebangkitannya tanpa kau mengalami kematian? Bisa nggak? Atau bisa enggak saudara baca ayatnya ini, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya, tapi saudara nggak pernah mengalami kematian. Bisa enggak ayat ini terjadi? Enggak bisa. Ayat ini bukan mantra atau jimat yang saudara ucapin, aku akan mengalami kuasa kebangkitan. Aku enggak pernah mati, katanya bangkitnya apa? Engkau harus mengalami kematian. Supaya apa? Kau melihat, mengenal kebangkitan. Kebangkitan apa? Bukan kebangkitan nanti, kebangkitan dalam dirimu itu loh. Waktu engkau dihina, engkau tetap mengasihi, itu kan mati itu. Nah, engkau akan lihat kuasanya. Oh, ternyata di balik itu ada kebangkitan. Ternyata ada kuasa. Ternyata itu loh kuasa kebangkitan maksudnya. Haleluya. Amin. Pak, jangan kereng-kereng kalau khotbah, Pak. Saya itu berkali-kali diprotes sama jemaat, makanya saya pelan banget hari ini. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam dia dan kematiannya. Jadi kalau mau mengenal kuasa kebangkitannya, alami kematian. Dengan apa? Dengan tadi itu, orang yang hutang sama kamu tidak bisa bayar, tetap kebenarannya harus tetap ampuni. Kebenarannya itu membuat kau mati kok. Kebenaran ini membuat kau dagingmu itu loh mati, egomu itu mati. Tapi di balik kematian itu, ketemulah kasih karunia dan kebenaran ini. Itu terjadi kebangkitan. Makanya tadi seperti dosa berkuasa di alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa, akan bekerja oleh karena kebenaran. Artinya waktu dua ini ketemu, kematian ini ketemu, maka kebangkitan ini akan terjadi. Engkau akan heran lihat hidupmu. Kau akan ngomong gini, hidupku bukan anak tidak, seperti Yesus ngomong gini, anak tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Bapa mengerjakannya. Apa yang Bapa kerjakan itu anak yang kerjakan, sehingga Bapa akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi, hingga anak itu heran. Waktu kau mengalami kematian, kau lihat kok bisa ya, kok bisa aku ngampuni, kok bisa dilepasin kayak gini ya, aku bebas ini, kok dapat segini ya, hidupmu heran saudara. Engkau kerja lagi, kerja 1 dapat 20, kerja 1 dapat 50. Kau akan lakukan seperti itu. Itu hidup dalam kasih karunia. Tapi kalau orang dunia beda, kerja 1 dapat 1, kerja 2 dapat 2, itu orang dunia. Tapi orang yang hidup dalam kasih karunia enggak, kerja 1 dapat 20. Karena apa? Dia ngelepasin, dia ngampuni, tahu-tahu tuweannya kaget-kaget. Amin. Yesus memberkati. Haleluya. Bangkit berdiri saudara, saya mau doa buat saudara. Semua deh kita pada tahap belajar. Apa yang sudah saudara lakukan kemarin, masih belum hidup di titik ini, nggak apa-apa. Saudara udah dibaptis, tapi belum hidup baru, belum mau dipimpin roh, waktu itu nggak apa-apa, karena kau belum dapat pengertian. Hari ini kau sudah dapat pengertian, betul? Semua yang di atas sudah dapat pengertiannya mengenai kebenaran dan grace. Sudah, mulai hari ini coba praktekin. Pak, kalau nggak sanggup nggak apa-apa, namanya kasih karunianya kan gede. Amin.
Pak, kalau gagal nanti aku tetap marah gimana? Enggak apa-apa. Selama motivasi roh itu ada dalam dirimu, kasih karunia itu ada. Makanya Tuhan, aku yang membenarkan nak. Tak, Pak, kalau aku gagal ya apa, Pak? Pak, kalau aku gagal ya apa? Saya ngomong ke Bapak surga waktu itu. Pak, kalau saya gagal gimana? Enggak apa-apa, aku yang membenarkan kamu. Meskipun aku marah, enggak apa-apa nak, aku yang membenarkan kamu. Jadi bukan masalah kamu bisa atau enggak bisa. Mau enggak? Karena Bapak akan selalu support untuk kamu dibenarkan. Identitasmu itu bukan orang benar, identitasmu itu dibenarkan. Orang dibenarkan itu orang salah tapi dibenarin. Kerjakan kebenaran itu. Hiduplah menjadi orang-orang yang dibenarkan. Yang penuh kasih karunia Bapa. Angkat tanganmu, taruh tangan kananmu di dadamu. Berbicara sama Tuhan. Mulai hari ini baitmu Tuhan. Aku berketetapan Tuhan. Kau adalah Tuhan dalam hidupku. Kalau selama ini kau belum menjadi, kau sudah Kristen, kau sudah pelayanan. Belum mentuhankan tuh Yesus, kasih itu sebagai Tuhan dalam hidupmu. Mulai hari ini pegang dadamu. Berketetapanlah. Berketetapanlah. Menjadi jawaban. Kasih itu menjadi jawaban. Sehingga bait itu bukan menjadi sarang penyamun, tapi menjadi rumah doa. Tuhan, aku berdoa buat umat-Mu tempat ini. Apa yang mereka katakan, urapi. Dan biarkan Kau memateraikan semua perkataan mereka hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jesus name. Amin.